Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel atau sering disingkat dengan SPLDV. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali aplikasi atau pemanfaatan SPLDV ini. Nanti kita akan membahas beberapa hal tentang SPLDV, seperti apa itu sistem persamaan linear dua variabel dan bagaimana cara penyelesaiannya. Sistem persamaan linear dua variabel atau kita sebut dengan SPLDV. Bagian pertama, bagaimana bentuk sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV ini? Bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel adalah AX tambah BY sama dengan C merupakan persamaan yang pertama, dan DX tambah EY sama dengan F merupakan persamaan kedua, di mana A, B, D, dan E adalah merupakan koefisien, X dan Y adalah variabel, sedangkan C dan F adalah konstanta. Untuk menyelesaikan SPLDV nanti akan kita bahas pada set berikutnya, di mana penyelesaian dari SPLDV AX tambah BY sama dengan C dan DX tambah EY sama dengan F adalah X1, Y1. Sebagai contoh, perhatikan gambar 5.1. Dalam kehidupan sehari-hari, bentuk sistem persamaan linear dua variabel ini banyak ditemui, seperti harga tiket untuk masuk ke kebun binatang. Dari gambar dapat kalian perhatikan, untuk harga Senin sampai Jumat seharga Rp25.000, untuk Sabtu, Minggu, dan libur nasional Rp30.000. Di sini terdapat dua hal yang berbeda. Untuk yang pertama, harga satu lebih murah, yang kedua, harga kedua lebih mahal. Kenapa dinamakan SPLDV? Karena menggunakan dua variabel yang berbeda. Pada penjelasan pertama, terdapat X dan Y sebagai variabel. Dalam contoh harga tiket masuk, variabel pertama adalah harga satu yang lebih murah, dan variabel kedua adalah harga dua yang lebih mahal. Selain itu, mungkin setiap hari jika kita berbelanja ke warung atau ke swalayan atau membeli makanan dan lain-lain, kita sudah menerapkan SPLDV dalam sistem pembayaran yang kita lakukan. Misalnya kita membeli sabun mandi 2 batang dan membeli 4 buku tulis. Sabun mandi dan buku tulis merupakan dua objek yang berbeda. Kalau dalam sistem persamaan linear dua variabel disebut juga dengan dua variabel yang berbeda. Masih banyak lagi contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita temui, baik dalam persoalan matematika maupun persoalan bukan matematika. Berikutnya kita akan membahas tentang cara dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel.
Ada beberapa cara yang dapat kita gunakan. Pertama, metode grafik. Kedua, metode eliminasi atau penghilangan variabel tertentu. Ketiga, metode substitusi atau penggantian variabel. Keempat, metode gabungan, eliminasi kemudian substitusi. Pada metode yang pertama, metode grafik, penyelesaian dilakukan dengan menggambar grafik dari kedua persamaan yang diketahui pada satu bidang kartesius dengan mencari koordinat titik potong kedua grafik yang merupakan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut. Metode yang kedua, metode eliminasi atau penghilangan, menyelesaikan SPLDV dengan menghilangkan salah satu variabelnya. Jika kita ingin mencari nilai X, maka variabel Y kita hilangkan. Sebaliknya, jika kita ingin mencari nilai variabel Y, variabel X kita hilangkan. Untuk yang ketiga, metode substitusi. Metode substitusi dilakukan dengan cara yang pertama, mengambil satu variabel pada salah satu persamaan, kemudian variabel tersebut dinyatakan dalam bentuk variabel yang lain. Dengan begitu akan diperoleh persamaan dalam bentuk baru. Sebagai contoh, X tambah Y sama dengan 7. Jika kita nyatakan dalam variabel X, maka akan menjadi X sama dengan 7 dikurang Y. Jika dinyatakan dalam variabel Y, maka Y sama dengan 7 dikurang X. Kemudian mensubstitusikan persamaan baru ke persamaan yang lain sehingga persamaan tersebut diselesaikan. Terdapat beberapa kekurangan dalam metode substitusi. Jika koefisien dari variabel X dan Y lebih dari 2, maka kita akan kesulitan dalam membentuk atau menyatakan variabel ke bentuk variabel yang lain yang nanti akan mempengaruhi perhitungan proses SPLDV yang lebih lama. Kemudian yang keempat, metode gabungan. Pertama, dilakukan dengan cara eliminasi. Setelah didapat penyelesaian salah satu variabel, dilanjutkan dengan metode substitusi. Cara metode keempat ini adalah cara yang paling mudah dan paling banyak digunakan. Untuk kekurangan metode grafik, jika dalam penggambaran pada bidang kartesius tidak pas, maka untuk menentukan koordinat titik potong kedua grafik sangat sulit dilakukan. Kemudian untuk metode eliminasi, kekurangannya hampir tidak ada, walaupun dalam proses penghitungan mungkin diperlukan proses perkalian yang lebih panjang jika terdapat koefisien dari variabel X dan Y lebih dari 1. Sebagai contoh, kita ambil SPLDV 2X dikurang 3Y sama dengan negatif 10 dan X tambah 2Y sama dengan 2. Pertama, kita akan bahas kenapa dua persamaan berikut merupakan SPLDV. Yang pertama, terdapat dua variabel X dan Y. Jika tidak dua variabel, maka tidak disebut dengan SPLDV, tapi disebut persamaan linear satu variabel. Jika pada bagian X dan Y mempunyai pangkat lebih dari 1, misalkan 2X pangkat 2 ditambah 4Y sama dengan 20, maka bukan merupakan SPLDV.
karena pada bagian variabel X berpangkat 2, sehingga disebut dengan persamaan kuadrat. Sudah cukup jelas untuk perbedaan SPLDV dan bukan SPLDV. Kita lanjutkan ke bagian soal. 2x dikurang 3y sama dengan negatif 10 dan x tambah 2y sama dengan 2. Kita akan jawab dengan menggunakan metode yang pertama, metode grafik. Pertama, kalian harus mencari koordinat masing-masing persamaan agar dapat digambar pada bidang koordinat kartesius. Sebagai contoh yang pertama, 2x dikurang 3y sama dengan negatif 10. Kita buat tabel, baris pertama x, baris kedua y, baris ketiga x, y. Membaca dari atas ke bawah. Jika kita masukkan x sama dengan 1, berarti 2 kali 1 dikurang 3y sama dengan negatif 10. 2 kita pindah ke kanan, sehingga negatif 3y sama dengan negatif 10 dikurang 2. Maka negatif 3y sama dengan negatif 12. Sehingga y sama dengan negatif 12 dibagi negatif 3. Diperoleh y sama dengan 4. Sehingga koordinatnya adalah 1,4. Kemudian kita masukkan nilai y 0. Sehingga 2x dikurang 3 kali 0 sama dengan negatif 10. Kita peroleh 2x sama dengan negatif 10. X sama dengan negatif 10 dibagi 2. Sehingga kita peroleh negatif 5. Koordinatnya adalah negatif 5,0. Yang kedua, dari persamaan x tambah 2y sama dengan 2. Kita masukkan x sama dengan 0, kita peroleh 2y sama dengan 2, y sama dengan 2 dibagi 2. Y sama dengan 1, koordinatnya 0,1. Kemudian kita masukkan y sama dengan 0, x sama dengan 2, koordinatnya 2,0. Kemudian kita gambar masing-masing koordinat pada bidang kartesius, sehingga kita dapatkan titik perpotongan persamaan pertama dan persamaan kedua, yaitu negatif 2,2. Jadi penyelesaiannya adalah x1, y1 atau negatif 2,2. Cara dengan metode grafik ini banyak kekurangan. Salah satunya adalah jika kita menggambarkan dalam bidang kartesius tidak pas, maka sulit untuk dicari titik potong kedua persamaan yang akurat, sehingga kemungkinan mendapatkan penyelesaiannya tidaklah mudah. Cara yang kedua, kita akan menyelesaikan soal dengan menggunakan metode eliminasi. Yang pertama, kita akan mengeliminasi atau menghilangkan variabel x. Artinya, jika x dihilangkan, maka kita akan mendapatkan nilai variabel y. Kita tulis dulu persamaan 1 dan 2. 2x dikurang 3y sama dengan negatif 10 dan x tambah 2y sama dengan 2. Kemudian kita beri garis tegak di samping kanannya. Kita perhatikan pada variabel x, persamaan pertama mempunyai koefisien 2, persamaan kedua mempunyai koefisien 1.
agar sama, maka persamaan kedua harus dikali 2. Tapi untuk persamaan 1 tetap, sehingga cukup dikalikan 1, atau langsung kita ambil koefisien masing-masing persamaan kemudian dikali silang. Persamaan kedua untuk persamaan 1, persamaan 1 untuk persamaan 2, sehingga kita dapat tulis X merupakan tanda kali 1, X2 merupakan tanda kali 2. Untuk perkalian 1, maka persamaan 1 tetap 2X dikurang 3Y sama dengan negatif 10. Untuk persamaan 2 dikalikan 2 semua. X dikali 2 menjadi 2X, plus 2Y dikali 2 menjadi plus 4Y. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian agar X hilang, tandanya adalah pengurangan. 2 dikurang 2 sama dengan 0, tidak perlu kita tulis. Kemudian berikutnya negatif 3 dikurangin 4, sehingga hasilnya adalah negatif 7Y. Negatif 10 dikurang 4, hasilnya negatif 14, sehingga nilai Y adalah negatif 14 dibagi negatif 7, sehingga Y sama dengan 2. Cukup mudah untuk metode eliminasi. Berikutnya kita akan mengeliminasi atau menghilangkan variabel Y, sehingga akan diperoleh nilai dari variabel X. Langkah pertama sama, menuliskan persamaan 1 dan persamaan 2. Kalian perhatikan koefisien pada variabel Y. Pada persamaan pertama negatif 3, persamaan kedua 2. Kita hanya mengambil koefisiennya saja tanpa tanda negatif maupun positif, sehingga perkalian di sebelah kanan persamaan pertama kali 2, persamaan kedua kali 3, diperoleh 2X kali 2 menjadi 4X, negatif 3Y kali 2 menjadi negatif 6Y, negatif 10 kali 2 menjadi negatif 20. X dikali 3 menjadi 3X, positif 2Y kali 3 menjadi positif 6Y, 2 kali 3 menjadi 6. Kemudian perhatikan variabel Y, 1 bertanda negatif, 1 bertanda positif, atau lebih mudahnya negatif 6 kita anggap utang, dibayar positif 6, sehingga tandanya harus penambahan atau penjumlahan. Kita peroleh variabel Y hilang, 4 ditambah 3 menjadi 7X, negatif 20 ditambah 6 menjadi negatif 14. Kemudian nilai X negatif 14 kita bagi dengan 7, peroleh X sama dengan negatif 2. Jadi penyelesaiannya adalah negatif 2,2. Untuk metode eliminasi cukup mudah dan waktu yang digunakan cukup singkat. Kemudian kita lanjut ke menggunakan metode substitusi. Kita tulis dulu persamaan pertama dan kedua. Kemudian kita nyatakan variabel X dan Y pada persamaan 2. Kenapa kita memilih persamaan 2? Karena pada persamaan 2 variabel X mempunyai koefisien 1, sehingga lebih mudah untuk dibentuk dalam variabel X. X tambah 2Y sama dengan 2,
menjadi X sama dengan 2 dikurang 2Y, merupakan persamaan ketiga. Dari bersama 3 kita substitusikan ke persamaan 1. Kita tulis dulu persamaan 1. 2X dikurang 3Y sama dengan negatif 10. X kita ganti dengan 2Y, sehingga menjadi 2 dalam kurung 2 dikurang 2Y dikurang 3Y sama dengan negatif 10. 2 dikali 2 4, 2 dikali negatif 2Y negatif 4Y, dan dikurang 3Y sama dengan negatif 10. Kemudian kita satukan dulu. Negatif 4Y dikurang 3Y menjadi negatif 7Y, sehingga 4 dikurang 7Y sama dengan negatif 10. Kemudian 4 kita pindah ke sebelah ruas kanan menjadi negatif 4, sehingga negatif 7Y sama dengan negatif 14. Negatif 14 merupakan penambahan dari negatif 10 ditambah negatif 4. Kita peroleh nilai Y negatif 14 dibagi negatif 7, Y sama dengan 2. Setelah diperoleh Y sama dengan 2, kita kembali substitusikan ke dalam persamaan yang ketiga, bukan persamaan 1 dan 2. Kita tulis dulu persamaannya. X sama dengan 2 dikurang 2Y sama dengan 2 dikurang 2 dalam kurung nilai Y 2, kita peroleh sama dengan 2 dikurang 4, sehingga X sama dengan negatif 2. Diperoleh penyelesaiannya adalah negatif 2,2. Dari cara 1, 2, dan 3 diperoleh hasil yang sama dengan berbagai tingkat kesulitan dan lama pengerjaan waktu yang berbeda. Selanjutnya, cara yang keempat, metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Yang pertama, gunakan cara eliminasi. Kita hilangkan variabel X. Kenapa memilih variabel X? Karena mempunyai koefisien yang paling kecil, sehingga dalam perhitungan lebih mudah. Perhatikan pada gambar berikut. 2X kurang 3Y sama dengan negatif 10. X ditambah 2Y sama dengan 2. Karena pada variabel X koefisien persamaan 1, 2 dan persamaan 2, 1, kita tinggal kali silang. Persamaan 1 kita kali 1, persamaan 2 kita kali 2. Diperoleh 2X kurang 3Y sama dengan negatif 10, dan 2X tambah 4Y sama dengan 4. Perhatikan pada nilai variabel X. 2 dan 2 bertanda positif, maka untuk tanda pengurangan dan penjumlahan menggunakan tanda pengurangan. Jika tandanya berbeda, salah satu negatif dan salah satu positif, maka menggunakan tanda penjumlahan. Diperoleh negatif 7Y sama dengan negatif 14 dan Y sama dengan 2. Cara berikutnya, setelah diperoleh nilai Y sama dengan 2, dilanjutkan cara substitusi. Kita tulis dulu persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian kita pilih persamaan 2. Kenapa kita pilih persamaan 2? Karena persamaan 2 merupakan persamaan dengan koefisien terkecil. Sehingga X ditambah 2Y sama dengan 2. Y kita ganti dengan 2. X ditambah 2 dalam kurung 2 sama dengan 2.
X ditambah 4 sama dengan 2. X sama dengan 4 kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 4, sehingga X sama dengan 2 dikurang 4, kita peroleh X sama dengan negatif 2. Diperoleh nilai X sama dengan negatif 2 dan nilai Y sama dengan 2. Maka penyelesaiannya adalah negatif 2,2. Dari keempat cara yang sudah kita kerjakan mempunyai beberapa keunggulan dan kekurangan. Sebenarnya tidak dibatasi kalian harus menggunakan cara yang mana, tapi gunakanlah cara yang paling mudah dan paling cepat. Berikutnya, menyelesaikan soal-soal atau masalah SPLDV yang ditandai dengan soal cerita. Pertama, kita tentukan variabelnya, boleh X, boleh Y, atau A, atau B, atau yang lainnya. Kemudian kita misalkan. Kedua, kita terjemahkan masalah tersebut ke dalam model matematika berbentuk SPLDV. Yang ketiga, kita selesaikan model matematika pada langkah 2 dengan 4 cara: grafik, substitusi, eliminasi, ataupun gabungan. Kalian pilih dengan cara yang paling mudah dan paling cepat. Kemudian yang terakhir, membuat kesimpulan atau penyelesaian. Perhatikan contoh pada gambar di samping. Harga 7 ekor ayam dan 6 ekor itik adalah Rp67.250.000. Sedangkan harga ekor ayam dan 3 ekor itik Rp25.000. Pertanyaannya adalah harga seekor ayam. Perhatikan kalimat pertama, harga 7 ekor ayam dan 6 ekor itik adalah Rp67.250. Terdapat dua hal yang berbeda, ayam dan itik. Dapat kita misalkan ayam sebagai X dan itik sebagai Y, sehingga kita dapat tulis 7 ekor ayam 7X, 6 ekor itik 6Y. Kemudian kata sambung dan kita ganti dengan tanda penjumlahan, sehingga 7X tambah 6Y sama dengan 67.250. Kalimat kedua, harga 2 ekor ayam dan 3 ekor itik, sehingga kita tulis 2X tambah 3Y sama dengan 25.000. Contoh berikutnya. Pada sebuah tempat parkir terdapat 84 kendaraan. Kalimat yang pertama, terdiri atas sepeda motor dan mobil. Terdapat dua hal yang berbeda. Yang pertama, sepeda motor dan mobil. Setelah dihitung, jumlah roda seluruhnya ada 220 buah. Jika tarif parkir untuk sepeda motor 1.000 dan untuk mobil 2.000, besar uang yang diterima tukang parkir adalah. Pertama, kita perhatikan di tempat parkir terdapat 84 kendaraan sepeda motor dan mobil. Ini hanya dibalik, jumlahnya di depan sedangkan objeknya di belakang, sehingga kita dapat misalkan sepeda motor X dan mobil Y. Diperoleh X tambah Y sama dengan 84. Kemudian kalimat kedua, setelah dihitung berarti motor dan mobil kita jumlahkan. Jumlah roda seluruhnya ada 220. Perhatikan, motor mempunyai roda 2, sehingga kita tambahkan menjadi 2X. Kemudian mobil rodanya ada 4, kita tambahkan sehingga menjadi 4Y. Dari kalimat setelah dihitung jumlah roda seluruhnya ada 220 menjadi 2X tambah 4Y sama dengan 220. Baru kita selesaikan dengan cara mana yang paling cepat. Begitu dalam
soal cerita pada SPLDV. Contoh berikutnya merupakan soal cerita. Ibu Hayati dan Ibu Sofi berbelanja di pasar. Ibu Hayati membeli 3 kg apel dan 4 kg jeruk dengan harga Rp58.000. Sedangkan Ibu Sofi membeli 4 kg apel dan 3 kg jeruk dengan harga Rp61.000. Pertanyaannya adalah tentukanlah harga 2 kg apel dan 3 kg jeruk. Penyelesaiannya pertama kita buat dulu model matematika dari soal. Terdapat variabel apel dan jeruk. Kita misalkan harga 1 kg apel dengan X, harga 1 kg jeruk dengan Y, sehingga diperoleh 3 kg apel dan 4 kg jeruk menjadi 3X tambah 4Y sama dengan 58.000. Kemudian Ibu Sofi 4 kg apel dan 3 kg jeruk, 4X tambah 3Y sama dengan 61.000. Pertanyaan, harga 2 kg apel dan 3 kg jeruk kita ubah menjadi 2X tambah 3Y. Kita akan gunakan cara gabungan, eliminasi, kemudian substitusi. Pertama, kita tulis persamaan 1 dan persamaan 2, 3X tambah 4Y sama dengan 58.000, 4X tambah 3Y sama dengan 61.000. Perhatikan koefisien pada variabel X dan Y sama, tidak ada yang kecil atau tidak ada yang besar, maka kita bebas pilih mau yang X atau yang Y. Yang akan kita hilangkan pada soal ini, yang akan dihilangkan adalah variabel X, sehingga kita peroleh 3X tambah 4Y sama dengan 58.000, kita kalikan 4, 4X tambah 3Y sama dengan 61.000, kita kalikan 3. 4 dari koefisien X persamaan 2, 3 dari persamaan 1 pada variabel X, diperoleh 12X tambah 16Y sama dengan 232.000 untuk persamaan yang pertama. 12X ditambah 9Y sama dengan 183.000 untuk persamaan yang kedua. Agar X hilang maka harus dikurangi, sehingga diperoleh 16 kurang 9, 7Y, 232.000 dikurangi 183.000 sama dengan 49.000, sehingga Y 49.000 dibagi 7, kita peroleh Y sama dengan 7.000. Artinya Y tadi adalah harga 1 kg jeruk. Kita sudah dapatkan harga 1 kg jeruk adalah 7.000. Untuk memperoleh harga 1 kg apel, kita substitusikan Y sama dengan 7.000 ke persamaan 4X tambah 3Y sama dengan 61.000. Kita bebas milih, boleh persamaan 1 maupun persamaan 2. Sehingga 4X tambah 3Y sama dengan 61.000 diperoleh 4X tambah 3 kalikan 7.000 sama dengan 61.000. 4X tambah 21.000 sama dengan 61.000. Sehingga 4X sama dengan 21.000 kita pindah ke ruas kanan menjadi 61.000 dikurangi 21.000. 4X sama dengan 40.000. X sama dengan 40.000 kita bagi 4, sehingga X sama dengan 10.000. Langkah terakhir adalah cari himpunan penyelesaian. Diperoleh harga 1 kg apel atau sama dengan variabel X Rp10.000 dan harga 1 kg jeruk atau variabel Y sama dengan 7.000. Maka harga 2 kg apel dan 3 kg jeruk adalah 2X tambah 3Y sama dengan 2 kalikan 10.000 ditambah 3 kalikan 7.000, sehingga 20.000 tambah 21.000 sama dengan 41.000. Jadi harga 2 kg apel dan 3 kg jeruk adalah 41.000. Demikian
penjelasan tentang SPLDV. Semoga memberikan tambahan ilmu dan wawasan bagi kita semua, dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, semoga kita tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa, selalu sehat dalam pandemi COVID-19 ini, dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan jangan lupa kita majukan dengan subscribe channel ini. Terima kasih.